Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Febrian Mangiut dengan NIM 311910612 kelas TI 19A3. Di mata kuliah data mining ini saya akan menjelaskan tentang data mining, data set himpunan. Yang pertama ada data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah proses menentukan anomali, pola maupun korelasi dalam data set yang besar. Untuk memprediksi hasil data dari data mining sendiri berkaitan dengan disiplin ilmu seperti statistik, AI, machine learning, dan teknologi database. Data mining juga dikenal dengan sebutan lain seperti data pattern analysis, knowledge discovery, knowledge extraction, dan information harvesting. Selanjutnya yaitu proses data mining. Yang pertama ada pemahaman bisnis. Langkah pertama dalam proses data mining adalah menetapkan tujuan proyek dan mengetahui cara bagaimana data mining dapat membantumu mencapai tujuan tersebut. Dalam tahapan ini, rencana harus dikembangkan seperti menentukan jadwal, action, dan pembagian peran. Selanjutnya, yang kedua ada pemahaman data. Pemahaman data yaitu berikutnya dilakukan pengumpulan data dari semua sumber data yang ada. Pada tahap ini, tools visualisasi data mulai digunakan untuk mengeksplorasi sifat-sifat dalam data. Selanjutnya yang ketiga ada persiapan data. Dalam tahap ini, data yang sudah dikumpulkan akan melewati data cleaning dan data transformasi. Pembersihan data atau data cleaning dilakukan pada data yang tidak konsisten atau data yang tidak lengkap. Sementara transformasi data dilakukan dengan mengubah data untuk menjadikan berguna dalam menggunakan data mining. Selanjutnya ada data modeling. Pada tahapan ini, model matematika digunakan untuk menemukan pola dalam data. Teknik permodelan akan disesuaikan dengan tujuan bisnis di awal. Selain itu, akan dibuat skenario untuk menguji kualitas dan validasi, baru kemudian menjalankannya pada dataset yang telah disiapkan. Hasilnya harus dinilai untuk memastikan apakah model tersebut dapat memenuhi tujuan data mining. Selanjutnya yang kelima ada evaluasi. Temuan data kemudian akan dievaluasi dan dibandingkan dengan tujuan bisnis untuk menentukan apakah dapat digunakan di seluruh organisasi. Selanjutnya, di proses data mining yang keenam ada deployment. Pada tahapan akhir ini, temuan data mining akan dibagikan ke berbagai platform operasi bisnis dalam perusahaan. Apa sih manfaat dari data mining ini? Yaitu manfaat dari data mining ini yang pertama ada memudahkan pengambilan keputusan. Perusahaan dapat terus menganalisa dan mengotomatisasi keputusan rutin tanpa adanya penundaan karena penilaian manusia. Selanjutnya yang kedua ada membuat prediksi akurat untuk perencanaan. Data mining membantu tahapan perencanaan dan memberikan informasi tepat untuk membuat prediksi berdasarkan tren masa lalu dan kondisi saat ini. Yang ketiga ada pengurangan biaya. Data mining memungkinkan perusahaan menggunakan alokasi dana lebih efisien karena otomatisasi pengembalian keputusan dapat mengurangi biaya. Yang keempat ada mendapat wawasan tentang pelanggan. Perusahaan dapat mengetahui karakteristik antara pelanggan sehingga dapat merancang strategi yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan tepat. Selanjutnya yaitu contoh-contoh penerapan data mining. Yang pertama ada komunikasi. Data mining digunakan oleh perusahaan multimedia dan telekomunikasi untuk memahami banyaknya data pelanggan, memprediksi perilaku mereka, dan menawarkan kampanye
yang sesuai target atau relevan. Selanjutnya di contoh-contoh penerapan data mining yang kedua ada manufaktur. Data mining dimanfaatkan seperti untuk menyesuaikan rencana supply dan perkiraan permintaan, quality assurance, memprediksi aset, produksi, dan mengantisipasi pemeliharaan. Yang ketiga ada pendidikan. Data mining membantu tenaga mendidik dalam mengakses data siswa, memprediksi tingkat pencapaian, dan memberikan pandangan tentang siswa atau kelompok siswa mana saja yang dibutuhkan perhatian ekstra. Dan yang keempat dari contoh-contoh penerapan data mining yaitu perbankan. Data mining membantu perusahaan jasa keuangan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik tentang resiko pasar, mendeteksi penipuan, mengelola pemenuhan peraturan, dan untuk mendapatkan return optimal dan investasi pemasaran. Selanjutnya yaitu ada metode data mining. Metode data mining yaitu yang pertama yaitu ada classification. Classification data mining adalah sebuah proses menentukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Classification data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang label yang belum diketahui. Selanjutnya ada association. Metode data mining yang kedua adalah market basket analysis atau analisis keranjang pasar atau association. Berhubungan dengan pemasaran, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasikan produk yang sering dibeli bersama oleh pelanggannya. Yang ketiga ada clustering. Clustering data mining adalah nama lain dari metode segmentation. Tujuan dari segmentation pada metode data mining adalah mengelompokkan suatu kelas dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut harus disesuaikan kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Metode data mining yang keempat ada regression. Metode keempat dari data mining adalah regression. Metode yang satu ini sedikit mirip dengan classification data mining. Bedanya regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Hasil metode regression adalah sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan nilai dari input. Selanjutnya yang kelima ada forecasting. Forecasting data mining adalah metode yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada satu periode. Dengan menggunakan teknik ini, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan prediksi. Yang keenam ada sequencing. Sequence adalah sebuah urutan peristiwa tidak jauh dari namanya. Metode sequence analysis berfungsi untuk mencari sebuah pola pada serangkaian kejadian atau sequence. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika makan. Rangkaian yang umum dilakukan adalah mengambil piring, sendok, dan garpu. Kemudian baru mengambil lauk pauk. Pola seperti itulah yang berusaha dicari tahu melalui sequencing. Yang ketujuh ada deskriptif. Metode data mining yang satu ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai data-data yang masuk dalam pengamatan. Hasil akhir adalah mengetahui perilaku dari data tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi data. Apa itu data dalam data mining? Data atau dataset merupakan kumpulan dari objek
dan atributnya. Atribut merupakan sifat atau karakteristik dari suatu objek. Contohnya, warna mata seorang, suhu, dan sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau fitur. Kumpulan dari atribut menggambarkan sebuah objek. Objek juga disebut dengan record, titik, kasus, sampel, entitas, atau instance. Selanjutnya, nilai-nilai atribut dalam data mining. Atribut yang sama dapat dipetakan ke nilai atribut yang berbeda. Contoh, ketinggian dapat diukur dengan satuan kaki atau meter. Yang kedua, atribut yang berbeda dapat dipetakan ke himpunan nilai yang sama. Contohnya, nilai atribut untuk ID dan umur adalah bilangan bulat, tetapi sifat dari nilai atribut dapat berbeda. ID tidak terbatas, tetapi umur mempunyai nilai minimal dan nilai maksimal. Selanjutnya ada karakteristik umum dari himpunan data. Yang pertama ada dimensionality. Dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbagai secara kualitatif dibandingkan dengan data dimensi tertinggi. Yang ketiga ada kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut curse of dimensionality. Selanjutnya dari karakteristik umum himpunan data, yaitu yang kedua ada sparsity. Yang pertama, untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1%. Mempunyai nilai tidak 0. Yang kedua, sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu, komputasi, dan penyimpanan data. Yang ketiga ada resolution. Sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Yang ketiga ada resolusi terlalu baik. Tidak ada perbedaan atau halus. Pola mungkin tidak akan kelihatan jika resolusi terlalu kasar. Pola juga akan hilang. Tipe-tipe dari suatu atribut. Yang pertama ada pembedaan atau distinctness, yaitu 1. Urutan atau order yang ada tutup kurung. Penjumlahan atau addition, yaitu tambah atau kurang, atau perkalian atau multiplication, ada bintang atau strip garis. Selanjutnya ada atribut kategorikal, dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama ada nominal. Sebuah atribut dikatakan nominal jika nilai-nilai tidak dapat diurutkan. Contoh, jenis kelamin, warna mata. Atribut nominal mempunyai sifat berbeda atau distinctness. Yang kedua ada original. Disebut atribut original jika nilai-nilainya dapat diurutkan dalam beberapa cara. Contoh, ranking. Misal rasa, dari keripik kentang dari skala 1 sampai 10. Grade, tinggi dalam tinggi, medium, pendek, atau pendidikan. Karena kita dapat mengatakan bahwa pendidikan S1 lebih tinggi dari SMA maupun D3. Sifat dari ordinal atribut adalah pembeda dan urutan order. Tipe atribut. Tipe atribut kedua adalah atribut numerik. Yang dominan berupa bilangan real atau integer. Contohnya umur dan gaji. Dominan umur dan dominan gaji. Bilangan real positif, atribut numerik juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada interval.
untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contoh, tanggal, suhu dalam Celcius atau Fahrenheit, karena tidak ada bedanya. Jika menyatakan bahwa 20 derajat Celcius 2 kali lebih dingin dari 10 derajat Celcius. Yang kedua ada rasio. Dalam atribut jenis ini, baik beda maupun rasio sangat berarti. Contoh atribut rasio, suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Selanjutnya ada atribut berdasarkan jumlah nilai dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada atribut discrete atau discrete attribute, yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya zip code, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Sering dinyatakan sebagai variabel bilangan bulat, integer. Catatan atribut biner merupakan kasus khusus dari atribut discrete. Yang kedua dari atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu yang kedua ini ada atribut continue atau continuous attribute, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya suhu, ketinggian, atau berat. Nilai kenyataannya, nilai real hanya dapat diukur dan dinyatakan menggunakan sejumlah digit yang berhingga atribut. Continue secara khusus dinyatakan sebagai variabel desimal atau floating point. Dan materi yang terakhir ada implementasi deep learning pada simulasi autonomous drive. Yang pertama ada autonomous drive. Autonomous drive atau bisa juga disebut autonomous vehicle, self-driving car, driving car atau robocar merupakan sebuah kendaraan yang mampu melihat atau merasakan lingkungan di sekitarnya. Dan Viola Gufona bergerak sesuai dengan apa yang dirasakan atau dilihat oleh kendaraan tersebut, dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pengemudi. Autonomous drive merupakan gabungan dari berbagai tipe sensor untuk merasakan keadaan di sekitarnya, seperti radar, lidar, sonar, GPS, odometri, dan initial measurement units, serta kontrol sistem tingkat lanjut yang memiliki berbagai informasi yang dapat digunakan oleh kendaraan untuk perjalanan secara otomatis. Dan selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence adalah kecerdasan yang dimiliki oleh mesin. Kecerdasan ini mirip dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, di mana AI membuat mesin memiliki kemampuan untuk memahami serta mengambil keputusan berdasarkan lingkungan di sekitarnya. Dan apa sih tujuan dari AI? Tujuan utama dari pembuatan AI adalah untuk membuat mesin memiliki fungsi yang memiliki kriteria kecerdasan di dalamnya, sehingga mesin tersebut mampu melakukan pekerjaan manusia yang lebih kompleks. Yang pertama yaitu ada representasi informasi atau pengetahuan, knowledge representation. Yang kedua ada perancangan atau planning. Yang ketiga persepsi atau perception. Yang ketiga ada machine learning. Yang kelima ada pemahaman bahasa atau natural language processing. Yang terakhir yaitu yang keenam ada robotik. Selanjutnya ada machine learning.
Machine learning atau ML merupakan salah satu aspek atau kemampuan dalam AI. Aspek ini terinspirasi dari salah satu kata kerja otak manusia, yaitu belajar atau learning. Machine learning atau ML membuat mesin atau komputer berjalan melalui berbagai input dataset dan pengalaman yang dialami oleh mesin. Pembelajaran ini dilakukan secara terus-menerus oleh mesin hingga mesin mencapai level kecerdasan tertentu. Baik, sekian dari saya presentasi dari mata kuliah data mining ini. Maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.